Baiklah sobat-sobatnya, berikut adalah baru saja pesan penting untuk teman-teman pendaftar P3K tahun 2022 yang mungkin saja di sini mendapatkan informasi bahwa untuk kita bisa diluluskan itu harus membayar sejumlah uang ya. Seperti halnya misalkan di salah satu daerah untuk penilaian observasi dilakukan di restoran, setiap P2 dan juga P3 diminta uang 700.000. Kemudian untuk kepala sekolah ini meminta uang 12 juta untuk kelulusan. Jika tidak memberikan uang tersebut, maka peserta akan gagal diangkat menjadi P3K. Sekaligus berikut ini kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara memanfaatkan salah satu fitur BKN supaya kita itu bisa mengantisipasi ya dan cerdas sebagai guru honorer menjelang pengangkatan P3K guru tahun 2022 ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita kutip dari jpn.com, ini tentunya di berbagai macam daerah ini untuk kasus yang seperti ini, namun tentunya ada yang menutup-nutupi teman. Nah, sebagai contohnya di sini adalah P2 dan juga P3 ini diduga kena pungli agar lulus observasi P3K 2022. Guru lulus PG ini langsung bereaksi. Seperti yang kita kutip dari jpnn.com, yaitu kalangan guru lulus passing grade ini heboh dengan informasi adanya upaya memanipulasi kelulusan observasi P3K 2022. Konon para guru honorer yang masuk prioritas kedua dan juga prioritas ketiga ini ditarik sejumlah dana ya oleh kepala sekolah dengan alasan inilah untuk ujian dan juga penilaian observasi P3K. Penilaian observasi dilakukan di restoran dan setiap P2 dan P3 ini diminta Rp700.000. Kemudian kepala sekolah meminta uang 12 juta untuk nanti kelulusan. Jika tidak bisa memberikan uang itu, maka peserta itu akan gagal diangkat menjadi P3K. Kalau misalkan di daerah kami segala sesuatunya itu sudah difasilitasi oleh Pemda teman-teman. Jadi tempat ujian itu sudah disediakan. Jadi dari guru honorer ini cukup memantau saja dari rumah dan berdoa ya, semoga diluluskan. Soalnya dari Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan juga Swasta, Ibu Hasna mengungkapkan kabar tersebut sudah marak beredar di media sosial. Dia juga menduga penilaian observasi itu akan mengundang transaksional. Ya, sudah kami duga sebelumnya. Siapa sih yang enggak mau jadi ASN P3K, apalagi tes itu hanya observasi, kata Hasna. Dia mengimbau untuk teman-teman guru honorer yang masuk kategori P2 dan juga P3 ini jangan sekali-kali memberikan uang kepada tim penilai kalau tidak mau di blacklist kelulusannya ya. Malahan di sini kalau misalkan teman-teman memberikan uang dan ketahuan, nanti akan di blacklist untuk kelulusannya. Pasalnya ini sudah termasuk tindakan suap ya teman-teman, walaupun sedikit nominalnya, tetapi tetap itu disebut sebagai sogokan dan hal itu tidak boleh terjadi. Ayo semua ciptakan yaitu negara bersih dari hal-hal yang tidak baik ya, apalagi KKN, ujarnya. Jika ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut, Hasna mengajak seluruh P2 dan juga P3 ini melaporkan kepada BKN, KPK dan juga polisi. Harus diingat, perekrutan P3K ini gratis tanpa biaya apapun ya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Hasna mengimbau pemerintah membuka pos pengaduan. Ini untuk mengantisipasi yang rawan seperti ini ya. Honorer pasti takut mengadu karena ingin lulus sehingga berapapun pasti membayar. Dan tentunya tutup mulut teman-teman. Janganlah ada lagi KKN, berusahalah memberikan makan kepada keluarga dengan hasil keringat sendiri supaya berkah ya. Ayo mari menjadi guru hebat dan awali hidup dengan bersih tanpa suap. Nah, selanjutnya di sini dari berbagai macam pengumuman tentunya juga sudah disampaikan, yaitu misalkan di daerah kami bahwasanya segala sesuatu terkait tentang seleksi P3K ini adalah gratis teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat tentunya di masing-masing daerah ini adalah tentunya di bagian pengumuman pengadaan CASN ini juga ada poin-poin bahwa untuk seleksi ini gratis teman-teman. Nah, di sini pada bagian lain-lain misalkan yaitu seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan calon pegawai ASN pemerintah kabupaten ini tahun 2022 ini tidak dipungut biaya ya dalam bentuk apapun.
sehingga peserta tidak dibebankan biaya dikarenakan segala sesuatunya itu sudah dibiayai oleh negara ya. Sudah ada anggaran untuk penyelenggaraan seleksi P3K di tahun ini. Nah, selanjutnya di sini diimbau agar teman-teman tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu atau dapat dikatakanlah calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Nah ini teman-teman, jadi perlu kita ketahui bahwa seleksi P3K ini sudah ditanggung oleh negara, sehingga di sini tidak ada biaya ya teman-teman. Selanjutnya tentunya juga masing-masing daerah jika masih ada yang kena pungutan, ini dari pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi ini tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia. Kemudian peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran ya untuk mempermudah penerimaan calon ASN tahun 2022. Nah selanjutnya teman-teman bisa memanfaatkan fitur dari BKN ya. Kalau misalkan teman-teman di sini mengalami hal yang serupa, misalkan dimintai uang atau mungkin diperas atau mungkin yang lainnya. Di sini teman-teman bisa membuka di Google ya teman-teman. Nah di sini kalian bisa ketikkan yaitu kata kunci yaitu lapor BKN. Jadi teman-teman bisa mengetikkan kata kunci lapor BKN. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Selanjutnya kita akan menemukan tampilan seperti ini. Yaitu di sini adalah ada www.lapor.go.id. Ini adalah merupakan fitur dari BKN teman-teman. Ini sebenarnya kita bisa masuk ke webnya BKN yang utama, kemudian kita cari menunya. Namun di sini kita lebih cepatnya bisa di sini ya, yaitu lapor.bkn.go.id. Kita klik di sini. Nah berikutnya di sini nanti kita akan diminta untuk mengisi formulir, entah itu pengaduan atau mungkin apa. Nah pada bagian ini kita sudah masuk pada lapor.go.id, merupakan fitur salah satu dari BKN. Di sini kita nggak perlu masuk atau membuat akun, maka di sini kita bisa pilih ya. Kita sampaikan laporan kita. Apakah klasifikasi laporan kita itu termasuk dalam pengaduan, ataukah dalam bentuk aspirasi, ataukah dalam bentuk permintaan informasi. Tentunya kalau misalkan permasalahan kita itu terkait tentang hal yang saat ini kita bahas, ini adalah kita kliknya pada bagian pengaduan ya. Nah kita pengaduan, soalnya di sini teman bisa membaca yaitu untuk cara menyampaikannya ya. Nah di sini kita bisa ketikkan yaitu judulnya apa, nama pengaduannya, misalkan saya dimintai uang berapa, kemudian kalau misalkan nggak membayar ini nggak diseleksi atau nggak diseleksi observasi atau nggak diluluskan atau bagaimana. Kemudian di sini kita isi laporannya itu apa, kita jabarkan dengan detail. Kemudian pilih tanggal kejadian. Tanggal kejadian di sini kita bisa pilih yaitu tanggal kejadiannya itu kapan. Nah tentunya di sini adalah kita bisa memilih ya untuk tanggal, bulan dan tahunnya disesuaikan. Nah setelah itu kita tulis lokasinya. Nah lokasinya ini ada di mana? Ini kita bisa mengetikkan ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih kategori laporan kita itu kategori apa? Apakah agama, coronavirus, ekonomi keuangan, kesehatan, kesetaraan gender dan sebagainya. Nah di sini kita pilih yang masuk dalam kategori yang menjadi permasalahan kita saat ini. Nah ini teman-teman. Nah selanjutnya di sini kita yang terakhir ini adalah kita upload lampiran ya. Kita screenshot atau difoto atau buktinya apa untuk melapor itu, kita klik di sini. Klik di sini nanti akan diarahkan menuju ke galeri. Kemudian teman-teman setelah itu klik di sini. Apakah di sini nama kita itu yang akan bisa dipublikasikan sebagai anonim ataukah dirahasiakan atau bagaimana. Setelah itu kita tinggal klik lapor saja teman-teman. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.